Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kembali untuk kita bersama mempelajari karya Johannes Calvin, Institutes of the Christian Religion, dari buku yang kedua, bab yang ke-13, yang berjudul Christ the Mediator, The Two Natures United in One Person. Kristus sebagai pengantara, hubungan antara dua naturnya dalam satu pribadi. Bab yang ke-13 ini menegaskan bahwa keselamatan manusia hanya mungkin melalui Kristus, yang adalah pengantara sejati antara Allah dan manusia. Dalam hal inilah, Calvin memulai dengan menyatakan bahwa manusia yang berdosa, saya dan saudara tentunya, tidak dapat mendekat kepada Allah yang kudus, tanpa seorang pengantara yang dapat mewakili keduanya. Maksudnya mewakili Allah yang kudus dan mewakili kita manusianya. Karena itu keseluruhan economic order atau urutan pengertian keselamatan bergantung sepenuhnya pada pribadi dan karya Kristus sebagai satu-satunya penebus umat manusia yang berdosa. Calvin mengajarkan di dalam bab yang ke-13 ini bahwa Kristus dapat menjadi pengantara hanya karena Dia memiliki dua natur, keilahian yang sempurna pada dirinya sendiri dari kekal sampai kekal selama-lamanya, dan kemanusiaan yang sejati, yang tak berdosa, yang kudus. Hanya dalam kesatuan kedua natur inilah Kristus memenuhi syarat untuk berdiri di antara Allah dan manusia. Jika Kristus bukan Allah, Ia tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Jika Kristus bukan manusia, Ia tidak dapat menggantikan manusia dalam ketaatan dan penderitaan. Keselamatan bergantung pada kesempurnaan kesatuan dua natur pada pribadi anak Allah yang tunggal ini. Saudara, Calvin menjelaskan bahwa keilahian Kristus dinyatakan dalam banyak kesaksian Alkitab. Kristus disebut firman yang kekal, anak Allah yang tunggal, gambar Allah yang tidak kelihatan, dan pemilik kemuliaan yang sama dengan Allah Bapa. Keilahian ini tidak hanya status kehormatan, tetapi esensi sejati Kristus yang menjamin kemampuannya untuk mengalahkan dosa, maut, dan kuasa-kuasa jahat. Tanpa keilahiannya, Injil kehilangan fondasinya. Di sisi lain, kemanusiaan Kristus sama pentingnya bagi keselamatan. Calvin menjelaskan bahwa Kristus mengambil natur manusia sepenuhnya, tubuh, jiwanya, afeksinya, kehendaknya, pikirannya, kecuali keberadaan manusia yang berdosa atau keadaan berdosanya. Ini memungkinkan Kristus sebagai Adam yang baru menaati Allah sepenuhnya sebagai wakil umat manusia dan memikul hukuman dosa dalam tubuh kemanusiaannya. Kemanusiaan Kristus juga menjadi dasar simpatinya terhadap penderitaan manusia, menjadikannya imam besar agung yang penuh belas kasihan. Dalam hal ini juga Calvin menjelaskan bahwa kedua natur tersebut tidak terpisah atau tercerai, tetapi bersatu dalam satu pribadi. Inilah yang disebut unio hypostatisa, kesatuan pribadi dalam dua natur. Kesatuan ini tidak mengaburkan, tidak mengubah, dan tidak mencampurkan natur ilahi dan manusia. Masing-masing tetap sempurna tetapi bersatu secara misterius dalam pribadi Kristus.
Kesatuan ini adalah dasar dari seluruh pelayanan Kristus. Sebab itulah Calvin dalam bab yang ke-13 ini menjelaskan bagaimana dia menolak ajaran-ajaran yang merusak integritas kedua natur tersebut. Ajaran seperti Arianisme yang menyangkal keilahian Kristus, Apollinarianisme yang menolak kemanusiaan yang lengkap, atau Nestorianisme yang memisahkan kedua natur seolah-olah ada dua pribadi. Dalam hal ini, Calvin menekankan bahwa ajaran Kristen, ajaran gereja universal, telah menetapkan dan meyakini dengan sungguh-sungguh, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur yang tidak berubah dan tidak terbagi. Dalam konteks ini, Konsili Kalsedon dalam pengakuan iman berkaitan dengan siapakah Yesus Kristus menjadi dasar teologis kesatuan tersebut. Calvin kemudian menjelaskan bahwa tindakan-tindakan Kristus tidak dapat dipisahkan dari kesatuan kedua natur tersebut. Ketika Kristus mati di kayu salib, ia mati sebagai manusia, tetapi nilai penebusannya bersifat kekal karena ia adalah anak Allah. Ia setara sehakikat dengan Allah. Dia adalah Allah. Ketika Kristus memberikan dirinya sebagai korban, kuasa ilahi menjadikan korban itu cukup untuk menebus umat yang berdosa, umatnya di dunia ini sepanjang zaman, di segala abad, dimanapun. Dengan demikian, semua karya Kristus melibatkan persekutuan kedua natur yang bekerja selaras. Calvin juga menyoroti bahwa Kristus harus menjadi manusia untuk menaati hukum Allah dengan sempurna. Ketaatannya adalah ketaatan sebagai manusia yang tunduk kepada Bapa, dan ketaatan inilah yang diimputasikan kepada orang percaya. Sebagai Adam yang baru, Kristus menanggung tugas mewakili umat manusia dan memulihkan hubungan yang rusak oleh ketidaktaatan Adam. Melalui ketaatan aktif dan ketaatan pasif Kristus, keselamatan menjadi mungkin dan pasti. Selanjutnya, Calvin menunjukkan kepada kita yang membaca buku kedua bab yang ke-13 ini bahwa kesengsaraan Kristus adalah bagian esensial dari karya penebusannya. Kristus bukan hanya mati secara fisik, tetapi juga menanggung murka Allah atas dosa umatnya. Sebagai manusia, Kristus dapat merasakan kesakitan, tetapi sebagai anak Allah, penderitaannya memiliki nilai tanpa batas. Karena itu penderitaan dan kematian Kristus bukan tragedi manusia, tetapi kemenangan ilahi atas dosa. Kebangkitan Kristus menjadi puncak bukti bahwa Ia, Kristus, adalah pengantara sejati. Dalam hal ini, pada bab yang ke-13, Yohanes Calvin menekankan kembali bahwa kebangkitan bukan sekedar tanda kemenangan, tetapi dasar bagi kehidupan yang baru bagi umat Allah. Dalam kebangkitan, kemanusiaan Kristus ditinggikan, dan Kristus menjadi kepala umat percaya yang memberikan hidup yang baru melalui Roh Kudus. Dengan demikian, saudara, kebangkitan adalah fase esensial dalam karya Kristus sebagai pengantara. Kenaikan Kristus ke surga mengokohkan pelayanan pengantaraannya. Sebagai manusia yang ditinggikan, Kristus kini berada di sebelah kanan Allah Bapa dan terus menjadi pembela umatnya. Calvin menekankan bahwa Kristus tidak kehilangan kemanusiaannya. Kristus tetap menjadi manusia dalam kemuliaannya. Inilah dasar bagi pengantaraan yang terus-menerus. Kristus mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa sebagai korban abadi yang diterima untuk umatnya. Selanjutnya, Calvin mengajarkan kepada kita melalui bukunya ini pada bab yang ke-13 bahwa hubungan antara
Kedua natur Kristus harus dipahami sebagai relasi yang saling melengkapi dalam seluruh peran sebagai nabi, imam, dan raja. Sebagai nabi, Kristus menyatakan kebenaran Allah dalam kuasa ilahi dan dalam bahasa manusia. Sebagai imam, ia mempersembahkan dirinya sebagai korban dan terus berdoa bagi umatnya. Sebagai raja, Kristus memerintah baik dalam kemanusiaan yang ditinggikan maupun keilahian yang kekal. Karena itu, saudara, kesatuan dua natur Kristus juga menjamin bahwa umat Allah benar-benar dipersatukan dengan Dia. Karena Kristus adalah manusia sejati, Kristus dapat menjadi kepala umatnya yang adalah manusia. Karena Kristus adalah Allah sejati, persatuan ini membawa umatnya kepada Allah. Keselamatan bukan hanya pengampunan dosa, tetapi partisipasi dalam kehidupan Allah melalui kesatuan dengan Kristus. Calvin menekankan bahwa iman kepada Kristus harus diarahkan kepada pribadinya yang utuh, bukan hanya salah satu naturnya. Percaya kepada Kristus berarti percaya kepada pengantara yang sempurna dan yang bekerja dalam kesatuan natur ilahi dan manusia. Iman yang benar tidak membagi Kristus tetapi menerima Dia sepenuhnya sebagai sumber kehidupan, kebenaran, dan keselamatan. Pada akhirnya, saudara, bab yang ke-13 ini, John Calvin menegaskan kembali bahwa doktrin atau ajaran Kristus sebagai pengantara adalah pusat seluruh Injil. Tanpa kesatuan dua natur dalam satu pribadi tidak ada penebusan, tidak ada pembenaran, tidak ada pengudusan, tidak ada pengharapan. Kristus adalah dasar keselamatan dalam seluruh totalitasnya, dan doktrin ini, ajaran ini menciptakan fondasi yang kokoh bagi iman dan kehidupan orang-orang Kristen. Ada 3 implikasi teologis yang coba saya persiapkan untuk bahan diskusi kita. Pertama, ajaran dua natur Kristus meneguhkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang murni, yang khusus, yang bersumber dalam karya Allah itu sendiri. Kita sebagai orang Kristen harus menolak segala bentuk pemahaman yang mereduksi Kristus hanya sebagai guru moral atau teladan etis. Kristus adalah anak Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, khususnya umatnya. Implikasi yang kedua, ajaran ini menegaskan bahwa iman Kristen bersifat inkarnasional. Kehidupan rohani tidak dapat dilepaskan dari realitas tubuh, manusia, dan dunia. Kristus mengambil tubuh manusia untuk menebus manusia seutuhnya. Karena itu, gereja, saya dan saudara dipanggil untuk melayani jiwa dan tubuh, menghidupi iman yang nyata dalam kehidupan sosial, etis, dan relasional. Implikasi yang ketiga, kesadaran bahwa Kristus adalah pengantara satu-satunya yang hidup dan terus bekerja, memberi dasar bagi penghiburan dan pengharapan orang percaya. Dalam dunia yang penuh pergumulan, Kristus bukan sekedar figur sejarah, tetapi imam besar agung yang terus berdoa bagi umatnya, raja yang memerintah, dan nabi yang menuntun melalui firman-Nya. Kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam persekutuan dengan Kristus yang hadir dan aktif hingga kini. Silakan dilanjutkan kembali pembacaannya dan kita akan bersama-sama belajar dari apa yang disampaikan dalam ringkasan singkat pembahasan dari bab-bab yang selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong, memberkati dan menyertai kita. Amin.